kalau aku bicara dalam tataran sebagai praktisi hukum, tentunya menilai semua pasti dasar hukumnya kan undang-undang ya, gitu loh. Cuman memang dari awal kasus Nikita Mirzani ini naik, ada hal-hal yang menjadi seperti ada tanda tanya gitu loh. Kenapa tanda tanyanya? Ini kan di dalam pasal 24 kan jelas kewenangan subjektifnya polisi itu ya melakukan penahanan itu hanya 20 hari, kemudian perpanjang 40 hari. Jadi total 60 hari. Harusnya di situ ketika unsurnya tidak terpenuhi ya harusnya ya, dibatalkan penahanannya, dilepaskan demi hukum gitu loh. Tetapi ada alasan lain ternyata dari pihak kepolisian, ya kan, masih masuk akal juga nih. Menurut pasal 29, pasal 29 ayat 1 kalau nggak salah, karena ada faktor atau unsur materialnya hukumannya di atas 9 tahun, maka ada pengecualian bisa melakukan perpanjangan penahanan mereka dengan persetujuan pengadilan. Dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian 30 hari pertama. Ternyata 30 hari pertama pun ini masih belum cukup juga. Kejaksaan terus menolak. P19, P19. Nah, dalam konteks ini harusnya di 30 hari perpanjangan pertama, udahlah. Kalau memang tidak terpenuhi unsurnya sudah dibatalkan. Toh ini kalau kita runut ke belakang bahwa ini ada satu perjanjian antara pelapor dengan terlapor, antara Reja Gledis dengan NM, dengan Nikita Mirzani ya kan. Jadi sebetulnya ini persoalan ini lebih ke ranahnya keperdataan. Tepat sekali lawyernya Nikita Mirzani mengajukan gugatan One Prestasi. Kenapa? Karena ada historinya yaitu adalah perjanjian. Apakah perjanjian ini bisa dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis itu semuanya sah menurut undang-undang, ya kan? Nah makanya kita berpikir, ya masyarakat berpikir dengan tidak terpenuhi unsurnya di 30 hari perpanjangan pertama udah Nikita Mirzani dilepaskan, oke? Karena pasal 24 mengatur demikian. Ternyata dengan pengecualian tadi yang kurungan penjaranya di atas 9 tahun, mereka masih berusaha untuk bekerja keras, mencari alat bukti yang baru, dipanggil lagi pelapor ya kan untuk menguatkan supaya masuk, supaya berkasnya diterima oleh Kejaksaan P21. Ditambahlah 30 hari kemudian, walaupun itu menjadi persoalan dilematis di kalangan masyarakat. Why, kenapa ya kan? Kenapa kalau memang tidak terbukti, kenapa nggak dilepasin aja, dibebasin gitu loh. Nah, ternyata di perpanjangan 30 hari kedua, yang juga dimintakan ke pengadilan, ini sudah banyak berstatement termasuk Kabid Humas Polda Metro. Dia mengatakan bahwa ya berkas sudah kami serahkan. Berkas yang sudah dikoreksi oleh kejaksaan, kami sudah lengkapin dan sudah kami serahkan. Kalau nggak salah di pertengahan bulan Mei, ya kan? Jadi banyak orang spekulasi bahwa di perpanjangan yang kedua itu tidak terbukti. Mereka berharap Nikita Mirzani bisa bebas. Nah, namun faktanya, ya kan, dalam perpanjangan kedua, ternyata tanggal 28 kemarin, yang endingnya hari Senin tanggal 2 Juni, ternyata P21. Semua orang kaget gitu. Ada apa ini? Gitu kan? Kok bisa tiba-tiba P21? Gitu. Nah, kalau kita kaji dalam tataran hukum positif, P21, P19 ini adalah merupakan proses. Ketika berkasnya tidak lengkap, maka P19 atau P18. Ketika berkasnya lengkap, menurut kejaksaan ini adalah sudah cukup, ya kan, untuk dilimpahkan ke persidangan, maka dia akan buat P21. Sehingga berkasnya disebut dengan tahap 2. Kalau sudah tahap 2, artinya kewenangan itu sudah bukan ada di kepolisian lagi, tapi kewenangan ini ada di kejaksaan. Banyak yang bertanya, Bang, apakah dengan berkas P21 masih bisa kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Masih, ya kan, masih. Kenapa? Selama kuasa hukumnya Nikita Mirzani bisa membuktikan apa yang dituduhkan patut diduga melakukan pemerasan dan pencucian uang itu tidak terbukti, misalkan dengan di kantor gugatan One Prestasi, apalagi misalkan gugatan One Prestasinya menang,
dan di situ sama-sama putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan gitu loh. Jadi proses P21 ini adalah bukan akhir dari satu ibaratnya perjuangan sosok Nikita Mirzani. Selama dalam proses persidangan nanti bisa dibuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah melakukan pemerasan atau pencucian uang, bahkan pelapor sendiri yang meminta kepada Nikita Mirzani ataupun tangan kanannya si Mel itu bisa dibuktikan bahwa itu memang faktanya ada, maka pidananya kalau menurut saya tidak terbukti, tercederai bahwa itu adalah perbuatan wan prestasi terkait masalah keperdataan gitu. Kan jelas dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian yang pertama adanya para pihak sudah sepakat nih. Para pihak Reja Gladys dengan Nikita Mirzani. Kemudian adanya kecakapan secara hukum. Mereka sudah sama-sama dewasa, cakap secara hukum. Yang ketiga ada yang dibicarakan. Objeknya apa? Tentang skincare kan? Itu. Yang keempat adalah klausa yang halal. Ini semua unsur keperdataannya masuk. Jadi kalau menurut saya secara hukum 1320 hukum perdata, maka apa yang diperjanjikan oleh Reja Gladys dengan Nikita Mirzani itu adalah merupakan perbuatan wan prestasi, bukan ranahnya pidana. Tapi apapun itu, kita menghormati proses penegakan hukum di kepolisian. Ya tinggal bagaimana lawyernya Nikita Mirzani ini berjuang. Bagaimana dia membuktikan untuk mengkanter dalil-dalil dakwaan jaksa nanti. Sekarang aku mau bertanya nih Pak, banyak ketika P21 itu muncul, banyak nih netizen atau semua lah yang mengikuti, kok tiba-tiba P21 langsung muncul, apakah ada siraman atau tanda kutip atau seperti apa nih Pak? Ini mungkin terdapat seimbang dengan statement netizen yang mengatakan tiba-tiba sekali P21 itu langsung muncul, padahal kan memang sudah tunggu-tunggu tidak ada gitu. Ya, kemungkinan itu kan bisa terjadi. Oke. Namanya penegak hukum juga bukan manusia yang sempurna. Toh, gitu kan? Ada faktor X yang mungkin bisa ada oknum, oke, bisa mempengaruhi itu. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi dalam konteks ini saya mau menggarisbawahi bahwa untuk menaikkan berkas dari P19 menjadi P21 itu kan tidak mudah. Untuk memindahkan kewenangan dari kepolisian kepada kejaksaan itu tidak mudah. Kenapa? Ketika pihak kejaksaan langsung menerima berkas tanpa dia koreksi, maka tanggung jawab itu ada di kejaksaan. Bagaimana dia harus bertarung mewakili Reja Gladys yang diwakilin oleh kejaksaan karena sudah dilimpahkan ke kepolisian. Dia harus berjuang semaksimal mungkin membuktikan di depan persidangan, di depan hakim gitu loh. Jadi kalau menurut kejaksaan unsurnya buktinya belum cukup, maka dia pasti akan tolak gitu loh. Karena apa? Itu menjadi tanggung jawab kejaksaan, bagaimana marwahnya kejaksaan dipertanggungjawabkan di muka persidangan, di depan hakim gitu loh. Ketika dia mendakwakan, ketika dia mendalilkan, maka dia harus bisa membuktikan gitu loh. Jangan sampai pengacara daripada Nikita Mirzani bisa mengkanter balik apa yang didakwakan oleh kejaksaan gitu loh. Jadi bicara apakah kemungkinan-kemungkinan yang tadi disampaikan, bisa aja. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa aja main kedip-kedipan, ya kan? Ya, kita bilang main kedip-kedipan lah. Semua bisa. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau bicara normatifnya, selama berkasnya lengkap dan terpenuhi, ya wajar P21 gitu loh. Cuman pasti netizen ini berpikir, kenapa nggak dari awal? Kok ending mau selesai di perpanjangan 30 hari, kok tiba-tiba P21? Nah itu, jadi wajar aja lah, asumsi, persepsi wajar, ya kan? Tapi balik lagi, ini adalah negara hukum, kita tidak bisa membuat opini-opini, tidak bisa membuat persepsi-persepsi. Ketika Anda mendalilkan, maka kita harus siap membuktikan. Ketika jaksa mendalilkan dengan dakwaannya nanti, otomatis masuk ke persidangan nih. Sudah mulai mungkin minggu depan dakwaan, ya kan? Nah, siap-siap lawyernya Nikita Mirzani harus bisa mengkanter atau bisa memberikan bantahan terhadap dakwaan nanti. Ternyata tersangka ketika putusan P21 muncul, Nikita sakit, kabar dirawat di RSPOL. Dan banyak juga yang juga selalu sakit. Dulu kan juga gitu, pas kita habis serang, dia sakit. Gimana nih, apakah Ya, kalau masalah sakit,
semua manusia kan bisa sakit. Apalagi memang faktanya dia lagi dalam pesakitan dong. Namanya naik dari tersangka menjadi terdakwa itu kan pesakitan. Pasti mental sebagai manusia biasa akan down. Pikiran stres, belum dia memikirkan bagaimana anaknya 3 di rumah, siapa yang mau merawat, siapa yang mau kasih makan, itu udah pasti pengaruh. Otomatis sebagai manusia biasa dia akan turun, imunnya akan turun, otomatis sakit. Jadi balik lagi ke mental, oke? Dan yang kedua, mungkin harapan Nikita Mirzani kemarin itu, dia sudah berekspektasi dia bisa tidak terbukti secara hukum, sehingga dia bisa bebas demi hukum. Karena apa? Bukti-buktinya sudah 20 hari pertama tidak terbukti, 40 hari tidak terbukti, perpanjangan 30 hari berikutnya tidak terbukti. Yang keempat kali perpanjangan 30 hari baru terbukti. Padahal ekspektasinya mungkin dia akan lepas karena unsurnya tidak terbukti. Ketika tiba-tiba di injury time P21 dia shock dong, kaget. Jadi wajar lah, itu manusia, sebagai manusia biasa kita memaklumi lah gitu. Tapi apapun bentuknya, ini adalah negara hukum, kita menganut asas praduga tak bersalah, jangan berkecil hati. Walaupun sudah status tersangka ataupun sekarang menjadi pesakitan terdakwa, ya, di dalam Undang-Undang Kehakiman pasal 8 ayat 1 dikatakan setiap orang yang ditersangkakan atau dapat label tersangka atau terdakwa wajib dikatakan tidak bersalah jika belum ada vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi masih ada kas Nikita Mirzani bebas. Jadi jangan berkecil hati. Apapun bentuknya, kita adalah negara hukum. Proses harus kita lalui. Silahkan lawyernya bela semaksimal mungkin. Bagaimana nanti dakwaan akan disampaikan oleh kejaksaan, ya tinggal kita fight aja di pengadilan gitu. Contoh kayak di Serang. Di Serang kan terjadi juga kan gitu. Akhirnya Nikita Mirzani bebas. Bisa aja ini terjadi lagi di Jakarta Selatan, pengadilan Jakarta Selatan gitu. Lawyernya dia itu mengatakan kalau kita sakit harus ada surat yang mengatakan memang sakit atau pemberitahuan kepada tim kuasa dia itu seperti apa sih bang kalau memang menyatakan memang sendiri sakit. Oke, jadi Nikita Mirzani sakit di dalam tahanan itu kan dalam pengawasan kepolisian dong tentunya. Jadi sekecil apapun dia sakit, ya pasti diketahui oleh kepolisian. Apalagi sekarang posisinya sudah di Rumah Sakit Polri. Artinya memang faktanya Nikita Mirzani sakit dan dibantarkan di Rumah Sakit Polri. Jadi kita nggak bisa mengada-ngada gitu loh. Jadi statement dari pengacaranya pelapor, kalau menurut saya agak kurang make sense ya gitu loh. Kalau sakit ya memang harus dibantarkan gitu loh. Banyak kok, bukan hanya Nikita Mirzani, banyak tersangka atau terdakwa yang memang dia kondisi kesehatannya menurun, ya terpaksa dia harus dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai hak hukumnya dia sebagai manusia yang kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, jangan sampai membiarkan ada pembiaran orang sakit gitu. Jangan sampai dia mati di dalam sel gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Nah, untuk Nikita Mirzani, dia sakit dibantarkan itu adalah jalan yang paling tepat. Karena apa? Supaya dia bisa sembuh, bisa fresh untuk mengikuti proses persidangan, untuk memperjuangkan hak hukumnya nanti dalam proses persidangan. Karena sesungguhnya keadilan yang sebenarnya adalah nanti bagaimana dia bisa memperjuangkan dalam proses persidangan di depan hakim. Karena apa? Hakim nanti akan memutus dengan berbagai macam pertimbangan, dengan keilmuan yang dia miliki setelah mendapatkan mungkin pembelaan-pembelaan dari pengacaranya, begitupun bantahan-bantahan juga dari kejaksaan. Mereka akan saling membuktikan tuh. Nah, hakim akan melihat, akan menilai dengan pertimbangan, dengan terobosan, dengan keilmuan hakim, pasti hakim akan bersifat objektif untuk memutus bagaimana, apakah nanti Nikita Mirzani terbukti bersalah atau tidak. Kemungkinan bebas, jika tidak terbukti bersalah pasti dia akan dibebaskan gitu. Karena apa? Hakim ini kan wakil Tuhan. Ada asas hukum, res judicata, pro pere, tato habitor. Apapun keputusan hakim nanti, apakah hakim membebaskan Nikita Mirzani, kita semua harus tunduk dan patuh pada putusan itu gitu. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Apapun bentuknya, kita adalah negara hukum, kita adalah Restat, pasal 1 konstitusi mengatakan bahwa kita harus tunduk dan patuh sama hukum. Semua di mata hukum adalah sama. Equality before the law. Kita equal.
Mau Nikita Mirzani kayak mau Reza Gladys, kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya memang benar. Tujuan hukum adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Greenstraff, John Doe Scott. Siapa yang bersalah maka dia harus dihukum. Siapa yang benar, jadi harus dibebaskan. Gitu. Nah,